Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah. Setelah kita membaca ayat yang ke-32 hingga ayat yang ke-44 dan juga kita baca penjelasan dalam tafsir As-Sa'di, maka pada pertemuan kali ini kita akan mengupas beberapa faedah yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Fiha fawaid. Al-faidatul ula. Qauluhu ta'ala wadrib lahum mathalan rajulaini. Qala al-Mawardi fi tafsirihi. Fihi qaulani. Al-awwal ma hakahu Muqatil ibnu Sulaiman annahu ikhbarullah ta'ala an akhwaini kana fi Bani Israel. Waritha an abihima malan jazilan
Qala Ibnu Abbasin thamaniyata alafi dinarin. Qala Ibnu Abbasin thamaniyata alafi dinarin. Fa'akhadha ahaduhuma haqqahu. Fa'akhadha ahaduhuma haqqahu. Wa huwa mu'minun. Fataqarraba bihi ila Allah Ta'ala. Wa akhadha al-akhar haqqahu. Wa akhadha al-akharu haqqahu minhu. Wa huwa kafirun. Fatamallaka bihi diya'an. Fatamallaka bihi diya'an minha hatanil jannatani. Walam yataqarrab ila Allah Ta'ala syai'in minhu. Walam yataqarrab ila Allah Ta'ala syai'in minhu. Wasani annahu mathalun dharabahu Allah Ta'ala li hadhihi al-ummah annahu mathalun dharabahu Allah Ta'ala li hadhihi al-ummah wa laysa bi khabarin an halin mutaqaddimatin wa laysa bi khabarin an halin mutaqaddimatin. Liyuzahida fid dunya, liyuzahida fid dunya wa yuraghiba fil akhirah, wa yuraghiba fil akhirah. Waja'alahu waja'alahu zajran wa indara. Waja'alahu zajran wa indara. Mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wa darib lahum mathalan rajulain. Buatlah untuk mereka permisalan tentang dua orang laki-laki. Berkata Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya, di dalam firman Allah itu terdapat dua pendapat. Yang pertama disampaikan oleh Muqatil Ibnu Sulaiman bahwa itu adalah berita dari Allah Subhanahu wa taala tentang dua orang bersaudara
dari kalangan Bani Israel. Mereka berdua mendapat warisan dari bapaknya dengan harta yang cukup besar, cukup banyak. Ibnu Abbas mengatakan warisan mereka adalah 8.000 dinar. Maka salah seorang dari dua bersaudara itu mengambil bagiannya, dan dia adalah seorang mukmin, sehingga dia menggunakan bagian warisannya tadi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain juga mengambil hak warisannya, tapi dia kafir. Maka dia pun mengembangkan hartanya tadi sehingga menjadi banyak. Di antaranya memiliki 2 kebun, seperti yang disebutkan dalam ayat. Dan dia tidak menggunakan sedikit pun hartanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat yang kedua, itu adalah semata-mata pemisalan yang Allah buat untuk umat ini. Bukan mengkhabarkan tentang keadaan umat terdahulu, tapi semata-mata permisalan dengan tujuan agar kita zuhud terhadap dunia dan cinta akhirat. Jadi permisalan ini Allah jadikan sebagai peringatan untuk kita semua. Nah, barakallahu fikum. Jadi jelas ya, permisalan tentang 2 orang laki-laki di sini adalah tentang 2 orang bersaudara. Yang satunya mukmin yang bersyukur, satunya lagi kafir yang kufur. Mukmin menggunakan hartanya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kafir, mereka mengembangkan hartanya untuk usaha sebesar-besarnya dan tidak ada satupun hartanya untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua Allah jadikan permisalan agar kita zuhud terhadap dunia dan lebih cinta akhirat. Karena ternyata dunia itu fana, sementara, tidak kekal. Adapun akhirat itu lebih kekal abadi. Nah, sehingga jangan sampai kita tertipu dengan banyaknya harta ketika di dunia, karena itu bersifat fana, sementara, tidak kekal, dan bahkan akan mengalami kerusakan. Baik. Al-faidatu ats-tsaniyah.
Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirihi. ففي هذه القصة العظيمة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نعما دنيوية فألهته عن آخرته وأدغته وعصى الله فيها أن مآلها الانقطاع والإضمحلال وأنه وإن تمتع بها قليلا فإنه يحرمها طويلا. Berkata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, dalam kisah yang agung ini terdapat pelajaran untuk kita semua tentang keadaan orang yang mendapat nikmat dari Allah Ta'ala dengan nikmat-nikmat dunia. Kemudian nikmat itu menyebabkan orang itu lalai dari akhiratnya, membikin orang itu berbuat zalim, membuat orang itu berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya. Ternyata akhir dari nasib orang itu diputus kenikmatannya dan dihancurkan hartanya. Sekalipun dia sempat menikmatinya sedikit, tapi dia ditinggal hartanya selama-lamanya. Baik, jadi kita harus bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Ternyata harta yang banyak yang kita miliki, jika sampai melalaikan kita dari akhirat, jika sampai membuat kita berbuat zalim, jika sampai membuat kita berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cepat atau lambat Allah akan melenyapkan harta kita, bahkan menghancurkannya. Sekalipun kita sempat menikmatinya, tapi hanya sebentar dan kehilangan dalam waktu yang sangat lama. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian mengkufuri nikmatku,
maka sungguh azabku sangat keras. Masya Allah ya. Biaya untuk bercocok tanam di 2 kebun, perawatannya dan lain-lainnya cukup besar. Teliti, telaten dalam merawat kebunnya sehingga hasilnya maksimal. Saking sempurnanya hasilnya sampai buah-buahan yang dihasilkan itu benar-benar memuaskan. Rasanya enak, banyak. Bahkan kebunnya tadi itu jadi semakin indah. Karena keberhasilan pemilik 2 kebun itu, dia pun mulai lalai. Kalau itu semua adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sampai kemudian mengatakan kebunku ini tidak akan hancur selamanya. Karena perawatannya sangat ketat, ya. Setelah itu dia malah berani mengatakan tidak akan terjadi hari kiamat. Bahkan sampai dengan nada mengolok-olok, andaikan terjadi kiamat dan kembali menghadap Allah Ta'ala, pasti Allah Ta'ala akan memperlakukan aku lebih baik daripada ini. Karena kalau di dunia saja aku diberi kemuliaan semacam ini, tentu di akhirat akan dapat yang lebih mulia. Padahal nggak ada kaitannya ya, dunia sama akhirat itu. Malah sebaliknya, kalau di dunia itu dikasih kekayaan yang luar biasa, ini pertanda jelek. Ya, jangan-jangan nanti di akhirat nggak dapat bagian kebaikan sama sekali. Umumnya seperti itu. Sedikit yang di dunia bisa mendapatkan kemakmuran, di akhirat tambah makmur, ya. Itu cuma sedikit. Kebanyakan kalau dapat kemakmuran di dunia, di akhirat dapat bagian sedikit atau bahkan nggak dapat bagian apa ini sama sekali. Kenapa? Kemakmuran, kekayaan itu sering membuat orang lalai dari akhiratnya. Baik, barakallahu fikum. Al-faidatu as-salisa. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, andal abda yambaghi lahu idza a'jabahu syai'un min malihi aw waladihi ayudhifa ni'mata ila muwalliha wa musaddiha wa ayyakula ma sya Allah la quwata illa billah liyakuna syakiran lillahi mutasabbiban li baqa'i ni'matihi alaih.
Berkata Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, seorang hamba ketika mengagumi hartanya atau mengagumi anaknya, maka hendaknya dia menyandarkan nikmat itu kepada pemberinya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hada min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala Rabbku. Dan hendaknya dia mengucapkan, Masya Allah, la quwata illa billah. Masya Allah, tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Agar hamba itu menjadi orang yang mensyukuri Allah. Agar syukurnya tadi menjadi sebab tetapnya nikmat Allah atas dirinya. Kalau kita misalkan tambah lama kok tambah kaya, asalnya enggak punya apa-apa menjadi punya banyak barang, banyak uang, usahanya semakin lama semakin berkembang, ya. Lihat uangnya semakin menumpuk, kan kagum. Oh ya, nah. Jangan lupa bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Katakan, hadza min fadli Rabbi. Katakan juga, Masya Allah, la quwata illa billah. Agar kita menjadi orang yang bersyukur, dan kesyukuran kita tadi atau syukurnya kita tadi menjadi sebab tetapnya nikmat itu. Ya, supaya tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau kita punya anak ganteng atau cantik, pintar, berbakti, wah, namanya orang tua kan, kagum ya kan. Nah, jangan lupa katakan, hadza min fadli Rabbi. Ini adalah fadilah dari Rabbku. Masya Allah, la quwata illa billah. Supaya kita menjadi orang yang bersyukur, dan supaya nikmat itu tetap tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, aku pasti akan menambah nikmatku untuk kalian. Nah, demikian. Baik, Pak, kita lanjutkan. Al-faidatu ar-rabi'ah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Wa fiha al-irsyadu ila tasalli an ladzati dunya wa syahawatiha bima indallahi minal khair. Liqaulihi intarani ana aqalla minka mala. Wa walada fa'asa rabbi ayu'tiyani khairan min jannatik. Berkata Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya,
Di dalam kisah yang agung ini juga terdapat bimbingan untuk menghibur diri dengan apa yang ada di sisi Allah berupa kebaikan, untuk melupakan kelezatan dunia dan syahwat-syahwat dunia yang tidak kita dapatkan. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, jika engkau melihatku, aku lebih sedikit darimu hartanya dan anaknya, maka semoga Rabbku memberi aku yang lebih baik daripada kebun milikmu. Ini menunjukkan kalau kita tidak mendapatkan kelezatan-kelezatan dunia, tidak bisa menikmati kesenangan-kesenangan dunia, hidupnya pas-pasan atau serba kekurangan, maka cara menghibur diri, tasliyahnya itu, menghibur diri, supaya tidak tenggelam dan larut dalam kesedihan, kita mengingat kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan di akhirat nanti. Nah, daripada sedih terus, mikir keadaannya yang miskin, mikir keadaannya yang kekurangan, mending kita menghibur diri dengan apa ini? Membaca penjelasan tentang pahala orang-orang yang beriman dan beramal soleh yang Allah siapkan di akhirat nanti. Oh, ternyata di akhirat lebih baik, lebih kekal, ya. Yang penting beriman dan beramal soleh akan mendapatkan itu, ya. Semangat beriman, semangat dalam beramal soleh, melupakan kelezatan dunia, kesenangan dunia yang jauh darinya, ya. Nah, begitu. Gak apa-apa, hartaku, anakku lebih sedikit daripada punyamu. Semoga Allah memberi aku nanti di akhirat yang lebih baik daripada kebunmu atau daripada hartamu, ya. Nah, udah, aku tak fokus beriman dan beramal soleh, ya. Karena kalau ingin seperti kamu, modal gak punya, keahlian juga gak punya, ya. Nah, malah kalah saing, ya. Nah, begitu. Nah, idza ra'aita rajulan, jika engkau melihat ada seorang nafasaka fi dunya, mengunggulimu dalam urusan dunia, fanafishu fil akhirah, maka kalahkan dia dalam urusan akhirat. Jangan malah melongo, ya laitani mislama utia Qarun, ya kan. Wah, enak kalau seandainya dapat harta banyak seperti yang diberikan kepada Qarun, ya. Nah. Wah, temanku itu kaya raya, mobilnya saja 50 unit. Nah, rumahnya saja di setiap kota. Belum lagi perhiasan, belum lagi usaha-usahanya. Ya, nah, benar-benar dia tajir melintir.
enak jadi dia ya. Nah, itu justru akan semakin membuat kita susah. Kenapa? Kita cuma bisa nonton saja, ngiler, gitu ya. Tapi gak pernah bisa mendapatkannya, ya kan? Kalau ada yang bilang, makanya kamu harus bangkit, kerja keras supaya seperti mereka. Nah, ya kalau seperti mereka, nah kalau malah semakin bangkrut, semakin terpuruk, ya kan? Nah, sudahlah, anggap saja kita kalah saing dalam urusan dunia, maka kalahkan mereka dalam urusan apa ini? Akhirat. Nah, itu hiburan kita ya, yang kalah saing dalam masalah apa ini? Dunia. Jangan malah bersaing, malah benar-benar jatuh. Nah, gitu ya. Modalnya mereka besar, modal kita apa ini? Utang. Wah, ini. Sudah modal utang, nggak untung, malah buntung. Hasilnya dipakai makan tiap hari, utangnya belum bayar, kan buntung namanya, ya kan? Nah, daripada buntung, ya ambillah ke 1000, ya. Fanafis fil akhirat, kalahkan saja dalam masalah akhirat, ya. Nah, sudah biarkan mereka fokus dengan dunianya, kita fokus dengan apa ini? Akhirat kita. Itu hiburan bagi yang tidak merasakan kelezatan dunia atau kesenangan dunia. Dengan cara memikirkan dan melihat kebaikan yang Allah siapkan di akhirat nanti. Nah, begitu ya. Barakallahu. Itu prinsip yang benar. Nah, bagaimana dengan yang sedang menikmati dunia dan kesenangannya? Ya sudah terhibur. Nah, barakallahu. Maka diberi peringatan, ya, awas, jangan lalai, awas, jangan kufur nikmat, ya, karena Allah Ta'ala bisa saja mencabut nikmat itu dari Anda, dan Anda hanya bisa gigit jari melihat harta Anda satu persatu ludes, satu persatu hilang, lenyap, ya. Nah, barakallahu fikum. Al-faidatu al-khamisah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih. Wa fiha annal mala wal walada la yanfa'ani illam yu'ina ala ta'atillah. Kama qala ta'ala wa ma amwalukum wal auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila sholihan. Di dalam kisah yang agung ini juga terdapat faidah bahwa harta dan anak-anak itu menjadi tidak bermanfaat jika tidak kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah firmankan, harta kalian dan anak kalian tidak bisa mendekatkan kalian kepada kami sedekat-dekatnya kecuali yang beriman dan beramal soleh. Berarti kalau hartanya tadi, anaknya tadi memotivasinya untuk semakin meningkatkan iman dan amal soleh, maka baru bermanfaat, ya. Tapi kalau hartanya, anaknya malah semakin menjauhkan dia dari ketaatan, maka justru harta dan anak-anak itu akan menjadi apa ini?
fitnah bagi kita, ya. Nah, al-faidatu as-sadisah. Qala Sa'di rahimahullah fi tafsirih wa fihi ad-du'a'u bitalafi mali man kana maluhu sababu tughyanihi wa kufri wa khusranih khususan in faddala nafsahu bisababihi 'alal mu'minin wa fakhara 'alaihim. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita pelajari dalam kisah ini terdapat dalil tentang bolehnya mendoakan kehancuran harta seseorang yang menyebabkan orang itu zalim, kafir, dan rugi. Khususnya jika orang yang punya harta tadi membanggakan dirinya di atas orang-orang yang beriman, maka hal itu boleh. Misalkan ada orang kafir, kemudian membanggakan hartanya, membanggakan kesuksesan dunianya, melecehkan orang-orang yang beriman, mengolok-olok orang-orang yang beriman, malah bangga dengan kekafirannya. Naudzubillah min dzalik, saya kafir tapi sukses, kalian beriman tapi mana? Sungguh lebih baik kafir daripada mukmin. Kalau ada orang semacam ini, boleh kita doakan kehancuran untuk hartanya. Ya Allah, hancurkan hartanya. Ya Allah, hancurkan kedudukannya. Ya Allah, hancurkan kekuasaannya. Ya Allah, jadikan dia sadar dengan tindakannya. Sebagaimana dalam kisah ini, ya. Saudaranya yang memiliki kebun yang indah, yang memiliki buah-buahan yang bermacam-macam, kaya raya, membanggakan dirinya di hadapan saudaranya yang beriman. Bahkan dia mengolok-olok tentang adanya hari kebangkitan. Maka didoakan kehancuran. Dan Allah mengabulkan doanya. Hancur. Ya. Hancur dalam sekejap. Naudzubillah min dzalik, ya. Baik. Al-faidatu as-sabi'ah. Qala Sa'di rahimahullah fi tafsirihi anna sahiba hadhil jannat anna sahiba hadhil jannah allati uhita biha tahassanat haluhu wa razaqahu Allahul inabata ilaih wa raja'a rushdahu wa dhahaba tamarruduhu wa tughyanuhu.
bidalil annahu adhar nadama ala syirkihi bi rabbih wa anna Allah adhaba anhu ma yudghihi wa aqabahu fid dunya. Bahwa pemilik kebun yang dihancurkan kebunnya oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu keadaannya berubah jadi baik. Allah beri karunia orang itu untuk kembali ke jalan Allah. Kembali ke jalan yang terbimbing. Telah hilang kesombongan dan kedzalimannya. Dengan dalil orang itu menampakkan penyesalannya yang telah berbuat syirik kepada Allah Rabb-Nya. Dan juga Allah Ta'ala telah menghilangkan dari orang itu segala sesuatu yang membuat dia zalim. Dan Allah hukum dia di dunia. Nah, jadi akhir dari kisah pemilik dua kebun tadi adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendapatkan peringatan yang keras, lenyapnya semua kekayaan yang ia miliki. Baru sadar. Nah, baik. Jadi setelah semuanya hancur, baru dia menyesal, sadar ya. Ternyata apa yang ia miliki selama ini tidak bisa menolongnya, tidak bermanfaat sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun sadar, taubat, jadi baik. Alhamdulillah ya. Nah. Kesalahannya sudah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Dan tobat orang itu diterima. Walhamdulillah alladzi bi ni'mati tatibus shalihat. Al-faidatu as-saminah. Faedah yang ke-8. Qala as-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, wa idza aradallahu bi 'abdin khairan ajjala lahul uqubata fid dunya. Jika Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang hamba mendapat kebaikan, maka kesalahan-kesalahannya tadi akan dihukum, disegerakan di dunia. Nah, ini ya, tandanya seperti itu. Jadi kalau ada seorang yang beriman, beramal sholih, kok menderita, ya, misalkan dia ketika membuka usaha nggak pernah sukses, ya, jualan ini rugi, ganti jualan yang lain, rugi lagi, buka usaha yang lain, rugi juga, ya. Nah, sampai bingung mau jualan apa, mau usaha apa. Dalam keadaan dia orang yang beriman, beramal soleh. Tambah lagi sakit-sakitan, berobat sana, berobat sini, uangnya habis untuk periksa ke dokter, beli obat.
Sudah demikian, anaknya banyak. Sakit-sakit juga. Sudah demikian, istrinya juga sakit-sakitan. Wah, kemungkinan Allah menghendaki kebaikan untuk mereka. Kemungkinan Allah Ta'ala menghukum kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan, yang tidak mereka sengaja mungkin ya, disegerakan di dunia, sehingga dia tidak punya kesalahan sama sekali. Allah angkat derajat mereka di akhirat nanti. Seperti itu ya. Jadi kalau ada yang menderita di dunia dalam keadaan dia muslim, maka harus husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka pada Allah. Anggaplah Allah menguji kita. Anggaplah Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita. Supaya kita tetap ingat dan sadar. Itu adalah sebagai bentuk hukuman yang disegerakan di dunia. Dan itu hanya untuk orang yang beriman. Ya. Nah. Apakah orang kafir juga mengalami semacam itu? Bisa saja. Sebagaimana dalam kisah ini. Allah menghendaki adanya orang kafir yang di akhir hidupnya mukmin. Ketika masa-masa kafirnya jaya. Ketika masa-masa kafirnya bergelimang harta. Allah bikin ludes bangkrut semua usahanya. Supaya dia sadar bahwa kekafirannya itu merugikan dirinya di dunia wal akhirah. Maka dia pun diberi oleh Allah hidayah masuk Islam, memperbaiki apa ini keislamannya. Nah, setelah sebelumnya dihukum, disegerakan di dunia tadi. Tanda Allah menginginkan kebaikan untuk hamba, ya. Barakallahu. Kalau ada orang kafir, tambah kafir, tambah kaya. Wah, ini. Tambah zalim, tambah kaya. Tambah banyak dosanya, tambah jadi orang yang paling kaya. Nah. Sampai akhir hidupnya. Berarti itu adalah istidraj. Tipuan untuk orang itu agar semakin jauh dari rahmat Allah, agar semakin besar dosanya dan semakin berat hukumannya di akhirat nanti. Sudah keinginannya sudah dipenuhi semua di dunia, di akhirat nanti tidak punya bagian kebaikan sama sekali. Tempatnya ialah neraka. Naudzubillah min dzalik. Nah, barakallahu fikum. Al-faidatu at-tasi'ah. Annama indallahi khairun wa abqa. Wa afdalu min jami'id dunya allati yatanafasu fiha al-mutanafisun.
apa saja yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih kekal. Dan lebih utama daripada seluruh dunia yang dijadikan rebutan oleh orang-orang yang berebut dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Baik, barakallahu. Al-faidatu al-ashirah, faedah yang terakhir. Annal insana khuliqa dha'ifa wa huwa faqirun ila afwi rabbihi wa maghfiratih. Bahwa sungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Dan manusia itu sangat butuh ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yanbaghi lahu maka tidak pantas baginya ayufaddila nafsahu ala ghairihi, tidak pantas baginya membanggakan, mengunggulkan dirinya atas orang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk mukmin yang beramal saleh, yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak tertipu dengan kehidupan dunia dan lebih cinta akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya termasuk ahlul jannah. Amin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.